melihat uh, potensi poros dan potensi polarisasinya ya. Porosnya sendiri saya masih meyakini bisa hadir minimumnya itu 3 poros. Ini mau dibaca landscape politik kekiniannya, yang jelas Anies Baswedan meskipun sekarang belum secara definitif dideklarasikan oleh Nasdem dan oleh PKS dan Demokrat dengan paketnya, tapi ketiga partai ini sudah dalam probabilitas atau besar kemungkinan mendeklarasikan pasangan capres-cawapres dalam satu kongsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah pasti PDI Perjuangan itu akan menjadi poros, sekalipun dia dengan atau jalan sendiri. Ya kan? Nah, sebagai partai pemenang pemilu, dia masih punya urusan internal, apakah Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Nah, yang ketiga, yang bisa menjadi kingmakernya adalah Jokowi. Jika alternatif Ganjar tidak diusung oleh Puan Maharani, bisa aja dia investasi di Prabowo, ya kan? Untuk kemudian bicara soal sustainability, ya kan? Tapi belum tentu juga endingnya, gitu ya. Belum tentu juga endingnya itu Pak Prabowo itu dapat benar-benar dukungan dari Pak Jokowi. Kalau Ganjar akhirnya kemudian diambil oleh PDI Perjuangan. Clear nggak maksud saya? Jadi pertama Anies Baswedan, yang kedua Ganjar kalau didukung oleh PDI Perjuangan full support pasti, ya kan? Dari Pak Jokowi dengan kuasa politiknya. Tapi jika in case misalnya PDIP tetap mencalonkan Puan Maharani dengan tingkat elektabilitas yang masih dalam persoalan, ya kan masih tingkat elektabilitasnya rendah, maka bisa aja kemudian Pak Jokowi berinvestasi di koalisinya Gerindra. Dalam konteks ini adalah memberi endorsement pada Pak Prabowo dengan koalisinya, dan sangat mungkin terjadi koalisi besar, yaitu yang terdiri dari Gerindra, kemudian PKB, termasuk juga nanti swingnya KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Kenapa? Karena sampai hari ini kan KIB sebenarnya belum punya figur yang benar-benar tingkat elektabilitasnya itu tinggi. Entah itu Pak Erlangga, entah itu Zulkifli, entah itu Mardiono, ya kan? Sehingga KIB ini potensi swingnya paling tinggi sebenarnya. Nah, kecuali kalau kemudian kita bisa lihat skema-skema lain. Skema lainnya apa? Misalnya bisa aja KIB karena posisi swing yang tinggi itu dia bubar jalan. Misalnya Golkar swing dengan PDI Perjuangan. Kan bisa aja Puan Erlangga Hartarto dengan 2 mesin PDIP Golkar. Kan masih terbuka kemungkinan itu. Jadi saya review lagi. Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto. In case kalau misalnya Ganjar nggak bisa maju, tetap Puan, maka Jokowi bisa berinvestasi di luar sosok itu. Artinya dua ini bisa kemudian berjalan bersama, tapi kemudian Pak Jokowi turut investasi dalam kuasa politik mereka, gitu loh. Nah, masalahnya adalah Jokowi kan punya kepentingan dengan sustainability pasca 2024. Artinya dia harus memainkan yang disebut dengan peran strategis bagi siapapun yang akan memenangi kontestasi 2024. Supaya kemudian dia mudah dalam investasi itu, dia harus berinvestasi kuasa di orang, di gerbong orang. Nah, gerbong itu masih mungkin Puan Maharani dan Prabowo Subianto, gitu loh. Kalau Ganjar Pranowo menjadi simpul, ya, yang bisa nyatuin dua-duanya, ya itu tentu akan menjadi sebuah kekuatan besar yang menurut saya lebih bagi Pak Jokowi lebih tidak problematis. Kenapa tidak problematis? Karena kalau pecah jadi 3 poros, ya, kalau pecah jadi 3 poros, peluang untuk kemudian Anies membesar itu jauh lebih besar. Clear nggak? Kalau misalnya suara Jokowi
dalam tanda petik endorsement Jokowi itu kemudian terpecah dalam 2 poros, maka kan kemungkinan besar ada putaran kedua dengan 3 poros ini. Nah, kalau putaran kedua, maka yang paling potensial untuk kemudian melaju salah satunya adalah Anies Baswedan. Gitu. Bang, ya. Bang, dari 3 kontestan ini Bang yang ditampilkan, ada gak sih Bang yang menurut Abang nih sebagai pengamat yang bermain politik identitas? Politik identitas itu gini ya, kita harus tadi balik ke term tadi. Jadi identitas politik itu kan sebenarnya akan ada di setiap orang, kelompok gitu ya. Itu tapi politik identitas itu mengeksploitasi dengan basis bukan kesadaran tapi perilaku kolektif, dan itu destruktif kan. Contoh misalnya mengipas-ngipasi isu suku, agama, ras antar golongan. Nah, kalau kemudian ditanya siapa di antara figur-figur ini, semua punya potensi sebenarnya untuk memainkan politik identitas, artinya mengeksploitasi basis sosiologis orang karena primordial, suku, agama, ras, antar golongan, untuk kemudian dimainkan dalam pemilu. Nah, jadi kita jangan tunjuk satu dulu, lihat kenapa? Karena semua orang berpotensi untuk mengeksploitasi simpul-simpul pemilih dengan politik identitas gitu. Makanya kemudian yang paling penting 3 hal. Satu adalah aktornya, kesadaran aktor capres dan partai untuk kemudian tidak memainkan isu ini secara eksploitatif sehingga destruktif. Kemudian yang kedua, aturan main di turunan Undang-Undang 7 tahun 2017 yang kemudian diterjemahkan ke PKPU dan aturan teknis di bawahnya untuk mereduksi, meminimalisir politik identitas. Kemudian yang ketiga adalah proses law enforcement-nya, penegakan hukum oleh aparat. Jadi nggak bisa politik identitas itu kayak rembesan air, dia akan terus merembes ke sela-sela potensi yang ada, dan yang paling penting adalah bukan menghilangkan karena impossible menghilangkan, tapi merestriksi, membatasinya ruang gerak itu. Dan kalau kemudian politik asosiatif itu mengarah kepada 1-2 figur, menurut saya sekarang terlalu prematur.